Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Tengah dan beserta pengurusnya, Bapak dan Ibu Pak Idi Joko Sudono sebagai narasumber kedua, juga semua Bapak Ibu peserta Zoom pada kesempatan kali ini. Kalau di Zoom tadi ada 780 partisipan, kalau di YouTube itu ada 372 viewer yang sedang menonton secara live acara kegiatan ini. Ya. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya bisa sowan ke panjenengan dalam kegiatan bedah Kepdirjen 4446 tahun 2020 tentang juknis asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Yang kedua, salawat serta salam monggo kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita dalam bimbingan beliau melalui para ulama, ya, dan juga kita senantiasa harapkan syafaatnya besok di Yaumil Qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, kepareng sebelumnya saya matur, ini apa itu? Ya, kalau seperti yang tadi disampaikan Pak Asikin, Pak Suwarno tadi, ya saya lebih senang dipanggil Mas gitu aja lah daripada dipanggil Pak. Meskipun rambut saya itu banyak ubannya, tapi karena lebih familiar gitu loh. Kalau jenengan sebelumnya manggil saya Mas, ya dipanggil aja Mas gitu loh, tidak usah terus ganti Pak. Gitu. Malah iwuh gitu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya ini ya agak selengean sedikit kalau dari tadi itu sebenarnya suasananya tegang banget gitulah. Nanti biar agak rileks gitu ya Bapak dan Ibu. Dari kemarin itu saya udah kepala saya udah pusing banget, biar ini agak rileks saya agak selengean sedikit gitu. Kalau orang bilang itu wajah saya itu hampir mirip sama Pak Ganjar gitu loh. Pak Ganjar juga orangnya sepertinya kalau dalam itu tidak terlalu serius-serius banget kalau dalam tampilan, meskipun beliau sangat serius gitu. Nah ini Pak Ganjar kami, ya bolehlah saya niru sedikit kayaknya beliau gitu. Bapak dan Ibu, yang pertama kami sampaikan dalam kegiatan ini, pertama adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pokjawas Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Menurut saya ini kegiatan yang sangat-sangat hebat ya. Ini ada sampai saat ini itu YouTube malah 390, kalau di Zoom itu ada 788. Ya, itu kegiatan yang wah juga gitu lah ya Pak ya. Kalau kita lihat kegiatan yang di Zoom-nya Jakarta kemarin itu, pesertanya tidak sebanyak-banyak ini gitu ya. Ini kegiatan Jawa Tengah, ya itu malah sampai 700, sekarang 801 di Zoom, di YouTube itu 397. Itu kan ya kegiatan yang heboh gitu ya, heboh dan besar banget gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan-kegiatan ini yang diprakarsai oleh pengawas Pokjawas Jawa Tengah ini senantiasa semakin maju ya, dan semakin yang memberikan manfaatan ya, utamanya pada output siswa. Kegiatan output siswa yang semakin bagus lah gitu, outputnya semakin bagus. Bapak dan Ibu, untuk kesempatan kali ini ada dua narasumber. Pertama itu saya, dan yang kedua nanti Pak Idi. Kemarin dari pengurus Pokjawas saya dikasih materi tentang sosialisasi ini. Terus nanti Pak Idi biar menyampaikan apa yang harus disiapkan untuk pelaksanaan asesmen ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosialisasi Kepdirjen 4446 ini
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Jawa Tengah, Pak Asikin, itu bagian dari proyek MIKR gitu ya. Yang ada 4 tadi, yang ini pada komponen 3, yaitu komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau yang 1 itu tentang RKM, nomor 2 AKM atau aksi, terus 3 ini ya PKB, yang keempat adalah penguatan daya dukung apa itu madrasah, atau lebih tepatnya ya penguatan sistem informasi untuk dukungan pemberdayaan madrasah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya tidak banyak lah, yang ini saya hanya mengutip saja yang ada di SK Dirjen 446. Saya kira Bapak Ibu semua itu sudah baca semua, karena zamannya sekarang itu zaman serba cepat gitu ya. Saya dapat share tentang bantuan juknis, tentang surat subsidi bantuan guru. Ya. Jam 9.49 di-share oleh Pak Kasubdit, 1 jam berikutnya itu sudah ada guru yang menanyakan ke saya. Jam 10.45 itu sudah nanya ke saya, Pak, surat ini benar apa tidak? Gitu. Benar, gitu. Itu bukan dari Kasih Penma di kabupaten, bukan dari pengawas, tapi dari guru. Ya, gitu. Jadi saya kira sama aja dengan ini, kalau saya berikan sosialisasi ini, saya kira juga jenengan sudah baca semua gitu. Ya, tapi karena ini sudah diagendakan oleh Pak Asikin dan pengurus Pok Jawa, ya tetap saya tak menyampaikan begitu. Tapi sebelumnya, kalau tadi disampaikan nama saya dengan titelnya gitu, kita serem gitu ya Pak Warno, Pak Warno. Tidak, orangnya tidak seserem itu gitu loh Pak, orangnya tidak. Ya, apa itu MED gitu, udah sama aja lah saya itu. Kebetulan aja Pak pernah jalan-jalan ke sana gitu. Terus ini kita langsung aja ke materi yang saya tadi malam sudah saya bikin. Jadi begini, ini Pak Asikin kemarin dan pengurus Pok Jawa sempat ngintikan ke saya kalau mau menyelenggarakan ini, tapi diagendakan sebelumnya itu sebelum tanggal 30 September. Tapi karena 30 September sampai 2 Oktober itu kemarin ada kegiatan di Malang yang terkait koordinasi AKG, AKP, dan AKK ini, maka saya mohon untuk diundur setelah kegiatan itu, biar saya lebih dapat gambaran yang lebih lengkap terkait pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini. Bapak dan Ibu, ini saya tak ngutip apa yang ada di Juknis saja, tapi mungkin saya nanti akan nambah sedikit gitu, Ji. Latar belakangnya ini seperti yang ada di latar belakang ini di Juknis 4446, guru itu pekerjaan profesi yang butuh keahlian, kemahiran, kecakapan, yang pemenuhannya harus memenuhi standar mutu dan norma tertentu. Profesi itu sebetulnya juga ada penghasilan ya, terkait dengan penghasilan tertentu, dan ini sudah diperhatikan oleh pemerintah melalui tunjangan. Tunjangan itu bukan utama, harusnya yang utama itu gaji gitu Bapak dan Ibu guru. Cuma masalahnya ketika di guru itu madrasah itu banyak yang non PNS, ya, tunjangan itu jadi utama gitu. Harusnya ya gaji yang tinggi, baru tunjangan itu sebagai penunjang kan begitu. Namanya penunjang itu juga sebenarnya ada utama. Ya begitulah, tapi itulah realitanya. Dan kita itu sudah mensertifikasi, kalau di Jawa Tengah itu sudah 50% guru itu sudah tersertifikasi. Yang kalau yang non PNS itu sudah 17.000 itu sudah impasing. Jadi kalau dari perhatian pemerintah sejak program ada sertifikasi itu digulirkan, itu sudah besar juga perhatian pemerintah untuk penghasilan ya, atau tambahan penghasilan bagi profesi seorang guru.
Tapi memang kalau mengacu pada bahwa tunjangan itu penunjang, harusnya yang utama adalah pemberian reward bagi guru oleh, kalau madrasah swasta ya oleh masyarakat begitu. Harusnya yang ini perlu kita tekankan bahwa tunjangan itu penunjang, yang utama itu ya bagaimana kalau bisa masyarakat sama-sama memberikan reward juga yang besar pada guru. Oke Bapak dan Ibu. Nah, karena guru itu guru itu suatu profesi ya, maka di samping dia harus profesional, ya profesional itu ada tantangannya. Dia seorang guru itu tantangan dinamis dalam mendidik anak. Satu, tantangan zaman. Nomor dua, tantangan bagaimana menghadapi situasi di kelas yang mungkin tiap tahun, tiap kondisi itu berbeda. Maka guru dituntut senantiasa untuk mengembangkan keprofesionalnya secara kontinu, secara berkelanjutan terus. Maka salah satu program di Kemenak ya, atau melalui Ditjen Pendidikan adalah PPKP. Ini sebetulnya bukan ini bagian dari program, memang seorang guru harus selalu mengembangkan dirinya ya melalui PKP, atau sempat diistilahkan untuk di Kemenak itu pakai istilah PPKB, gitu, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sehubungan dengan adanya MIGR ya, Madrasah Educational Quality Reform ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pokjawas. Nah, ini kita akan dapat supporting dana dari World Bank. Setiap program, kalau program-program asistensi seperti ini, biasanya mereka butuh baseline, data awal untuk program itu seperti apa, dan nanti kita evaluasi di akhirnya seperti apa. Nah, baseline ini melalui peta kompetensi. Nah, peta kompetensi ini akan dijadikan dasar untuk bagaimana PKB ini berjalan. Kalau di PMA 38, PKB itu harusnya memang tidak hanya semata dari peta kompetensi, tapi dari penilaian kinerja guru juga. Jadi penilaian kinerja dan asesmen kompetensi jadi satu, seperti apa hasilnya dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan, pengambilan kebijakan PKB. Dasarnya ini Bapak dan Ibu, saya kira jaringan sudah bersama semua. Oke, tujuannya ya. Ini karena SK Dirjen 4446 ini sifatnya umum ya. Ruang lingkupnya itu tidak hanya untuk ruang lingkup Kanwil saja, tapi juga dari Direktorat Jenderal, Direktorat GTK, Kanwil, Kemenak, terus tempat AKG, dan tempat AKG, AKP, AKK, dan juga guru serta tenaga kependidikan. Maka ini tujuannya yang berkenaan dengan kita dan jajaran di bawahnya adalah pertama memperoleh informasi gambaran umum kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah seperti apa. Nomor dua, kita dapatkan peta sebaran kompetensi sebagai bahan pertimbangan penentuan jenis pembinaan profesinya seperti apa. Dan yang tiga ini, kalau yang ketiga ini tujuan yang diorientasikan untuk pusat, gitu. Biar pusat secara umum itu punya instrumen asesmen seperti apa. Oke Bapak dan Ibu, nah sasarannya adalah siapa? Nah, ini yang sering ditanyakan. Sasarannya adalah semua guru mapel pilihan ya Bapak dan Ibu. Untuk saat ini pilihan. Yang tercover di dalam SK Dirjen 4446, tidak semua guru itu menjadi peserta AKG, AKP, AKK. Ada beberapa mapel yang dipilih, dan mapel-mapel ini adalah mapel-mapel yang menjadi penilaian dalam PISA. Standarnya standar PISA, karena ini kerjasama dengan Bank Dunia, tidak semua mapel yang orientasinya adalah peningkatan mutu PISA. Nah, apakah ini hanya untuk guru yang sudah sertifikasi? Tidak. Semua guru PNS maupun non-PNS bersertifikat pendidik maupun belum, ya, di MI, MTS, MA,
dan juga untuk kepala madrasah MI, MTSMA, dan pengawas dan semua pengawas madrasah. Kalau melihat data yang di-share oleh admin Simpatika Nasional, Jawa Tengah itu ada 49.163 guru yang berpotensi mendaftar pada pelaksanaan AKG, AKP, dan AKK ini. Kalau saya hitung berdasarkan mapel, ya, tanpa melihat S1-nya itu ada sekitar 62.000. Tapi nanti di bawah itu ada persyaratan, di mana persyaratan itu satu ada ya, guru aktif, PT guru, tenaga dan tenaga pendidikan, kepala atau pengawas aktif yang sudah ber-NPK. Ya, ini menjadi mengerucut. Nomor 2, mapel. Mapel itu bukan guru yang mengampu, tapi sesuai satu ijazah S1-nya, sertifikat pendidiknya, dan atau ijazah S1-nya. Jadi tidak semua guru pengampu mapel, misalkan guru agama, guru kelas itu nanti bisa daftar di AKG, AKP, di AKG ini, tapi hanya guru yang berlatar belakang PGMI atau PGSD ataupun psikologi yang bisa daftar ini karena latar belakangnya adalah guru kelas. Begitu juga di MTS, bukan guru yang mengampu mapel matematika, tapi guru yang berlatar pendidikan S1 matematika atau guru yang bersertifikat pendidik matematika dan seterusnya. Nah, sehingga ini jumlahnya agak sedikit berkurang dari ketika saya menghitung jumlah guru berdasarkan guru yang mengampu mapel tersebut. Kalau itu saya hitung itu ada 62.000, kalau ini itu 49.000. Ini data per 18 September. Data ini ada potensi untuk berubah saat ini. Kemarin saya minta ke teman-teman admin di kabupaten kota, sebelum akhir September mohon untuk semua guru yang belum verbal S1 itu verbal S1. Ini saya belum ngecek lagi tanggal ini kapan berapa jumlah potensi yang akan mendaftar ketika guru-guru tersebut sudah verbal S1. Kalau kemarin itu sampai akhir 30 September itu masih ada kendala di mana guru-guru yang sudah SKBK itu tidak bisa verbal S1, sekarang enggak. Semua guru yang akan verbal itu tidak terganjal dengan sudah SKBK. Meskipun sudah SKBK tetap bisa mengajukan verbal S1. Ya, itu gambarannya yang petanya seperti itu. Kalau MI 27.000, guru MTS 10.000, guru MA 4.000, pengawas 411, kepala MI 3.995, kepala MTS 1.600, dan kepala MA 657. Nah, mapelnya apa saja? Kalau MI itu guru kelas, terus kemarin itu kalau sama Mas Arief ya dari admin Simpatika Nasional itu menambahkan satu yaitu guru bahasa Inggris. Ini latar belakang bahasa Inggris dimasukkan. Terus MTS itu guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Indonesia, guru berlatar belakang S1 bahasa Indonesia ataupun bersertifikat pendidik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA terpadu, dan bimbingan konseling. Yang MA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan bimbingan konseling. Nah, terus apakah ini wajib, Bapak dan Ibu? Kalau saya cenderung wajib begini karena ini adalah orientasi untuk PKB. Jadi semua guru punya hak untuk ikut mengembangkan potensi dirinya. Ya. Baik yang sudah sertifikat ataupun belum, itu punya hak untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Sehingga kalau tidak ikut kegiatan ini, nanti ada sedikit masalah, karena ini kita by system, sehingga nanti tidak ada atau tidak bisa ikut program PKB yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK bersama World Bank ini. Sehingga bukan merugikan orang lain, tapi akan merugikan diri sendiri kita ketika tidak ikut.
Oke, manfaatnya, kalau manfaat untuk diri sendiri itu untuk bahan prioritas atau lebih tepatnya untuk evaluasi diri. Saya itu setelah tahu nilai kompetensi saya itu seperti ini, saya harus bisa meningkatkan kompetensi secara mandiri pada bidang ini. Kalau madrasah itu untuk meningkatkan kompetensi, sehingga madrasah tahu petanya yang mana yang harus ditingkatkan. Apakah kompetensi profesionalnya ataukah pedagogisnya. Nah, ketika petanya pedagogis, di indikator yang apa yang sebaiknya madrasah itu meningkatkan PPKB. Bagi Kemenak untuk menyusun rencana PKB di wilayahnya, untuk di Kanwil untuk mengetahui peta kompetensi dan menyusun kebijakan. Kalau di Direktorat menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran PKB secara nasional. Ini nanti biar disampaikan oleh Pak Idi, karena terkait persiapannya apa yang harus disiapkan. Tapi secara garis besar itu kalau MI itu pedagogis, literasi, numerasi, dan sains. Kalau MI, MTS, MA itu pedagogis profesional, kepala madrasah itu ini, pembinaan madrasah, pembelajaran, dan selanjutnya. Nah, prinsipnya dalam asesmen ini satu objektif, ya asesmen dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi secara sesuai dengan apa adanya. Nomor 2, adil, semua punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Nomor 3, transparan, ya, mekanismenya transparan, sistem penilaian dan lain-lainnya transparan. Dan 4, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Pesertanya adalah, nah ini yang perlu mungkin dipahami bersama. Pertama adalah guru, kepala, dan pengawas madrasah yang memiliki NPK, nomor pendidik Kemenak, yang terdaftar aktif di Simpatika. Jadi kalau NPK ini sebetulnya sebagai bukan tolak ukur ya, sebagai jadi gini, kalau Simpatika itu pertama guru semua yang PTK, guru dan tenaga pendidikan itu wajib didaftarkan di Simpatika. Nah, ketika di Simpatika itu punya hak untuk program-program di Simpatika, tapi belum dianggap sebagai guru tetap. Nah, ketika sudah 2 tahun aktif di Simpatika, itu maka guru tersebut atau tenaga pendidikan, kalau guru itu sudah dianggap sebagai guru tetap. Ketika dianggap sebagai guru tetap, maka dia berhak mendapatkan NPK. Nah, NPK ini sedikit nambah ya. Kalau saya itu baru kasih guru baru sebulan Pak Warno, Pak Asikin itu masih training gitu Pak. Ya, jadi kasih masih serasa admin Simpatika, makanya kalau jelaskan kayak gini masih ingat. Nah, NPK itu didapat dari mana? 4 semester aktif, tapi di satu madrasah. Kalau mutasi itu maka yang tadi yang sebelumnya hilang, tidak dianggap. Karena ini sebagai penghitungan bahwa dia dianggap sebagai seorang guru yang tetap benar-benar tetap sebagai guru, gitu. Bukan sebagai sebagai tugas yang sifatnya tambahan gitulah. Dia memang benar-benar ingin mengabdikan sebagai seorang guru. Maka dihitungnya itu 4 semester atau 2 tahun secara aktif itu di madrasah tersebut. Nah, ini mensyaratkan untuk AKG, AKP, AKK ini sudah ber-NPK. Kalau pengawas dan kepala madrasah saya yakin sudah ber-NPK. Karena ada persyaratan-persyaratan yang mengharuskan punya NPK, kecuali kepala madrasah di madrasah yang baru itu ada hak istimewa, bisa langsung dimasukkan ke dalam NPK. Terus nomor 2, nah ini yang tadi saya sampaikan di depan, guru aktif mengajar sesuai mata pelajaran pada sertifikat pendidik dan atau sesuai kualifikasi S1 atau D4, dikecualikan bagi guru MI dan guru di daerah 3T. Nah, penghitungan yang berhak siapa adalah berdasarkan pada mapel yang tertera di sertifikat pendidiknya atau latar belakang S1-nya. Acuannya adalah
Kalau ini di mapel sertifikat atau apa itu kualifikasi itu di KMA 890 ya. Nah, jadi meskipun mengajarnya di MI, tapi kalau latar belakang ijazahnya adalah tarbiyah PAI, maka tidak bisa daftar ini. Nah, jika sekarang itu mengajar di MI, kok tidak bisa daftar? Satu, pastikan bahwa guru tersebut sudah verbal ijazah S1. Jadi kalau belum verbal ijazah S1 dia tidak akan bisa daftar. Pendaftaran itu akan dibuka hari ini insya Allah ya. Kemarin pada tahapannya itu sejak minggu kemarin itu sudah proses pendaftaran TAK, tempat asesmen kompetensi. Nah, setelah selesai pendaftaran TAK yang dilakukan oleh kantor Kemenak Kabupaten Kota, mulai hari ini insya Allah nanti, kalau di surat itu sudah 29 September, tapi insya Allah fitur itu akan dibuka pada hari ini. Semoga saja tidak ada masalah, insya Allah hari ini akan dimulai dibuka. Terus pendaftaran itu seperti saya tadi sampaikan, pastikan sudah verbal S1. Kalau belum, kalau merasa sudah berhak, ijazahnya pas sesuai dengan mapel-mapel yang tadi saya sebutkan, tapi kok belum bisa, pastikan bahwa S1-nya sudah di verbal. Kalau kemarin yang belum verbal itu ada kendala, ketika verbal sudah SKBK itu tidak bisa. Kalau sekarang, meskipun sudah mengajukan SKBK, verbal S1 tetap bisa. Nomor 3, untuk kepala madrasah adalah kepala madrasah yang aktif melaksanakan tugas ditunjukkan dengan bukti PKKM. Nah, ini kemarin pada pertemuan rapat koordinasi AKG, AKP, AKK di Malang, tanggal 30 sampai 2 Oktober, itu saya sampaikan ke tim sistem yang simpatika, apakah ada kewajiban untuk mengunggah nilai PKKM atau mungkin sampai pada upload bukti PKKM. Ya, sempat ada perdebatan, tapi sama tim sistem informasi tidak. Jadi kalau kemarin itu saya sempat mendengar ada kekhawatiran bagi kepala madrasah yang mungkin belum sempat di PKKM atau PKKM-nya belum keluar, tidak perlu khawatir terkait dengan nilai ini. Kalau nama jenengan sudah tercantum sebagai kepala madrasah di Simpatika, berarti jenengan punya hak untuk ikut AKK ya. Sebetulnya kalau kemarin itu awal-awalnya poin ini tidak muncul menunjukkan bukti penilaian kinerja kepala, tapi ada beberapa pengawas yang meminta untuk ditampilkan di sini. Karena apa? Karena ada indikasi dari Bapak Ibu pengawas antara kepala madrasah yang real dengan kepala madrasah di Simpatika itu beda. Makanya kemarin dari usulan pengawas itu memasukkan poin ini. Ini disusun di Sidoarjo waktu itu, saya sempat juga ikut. Ini sempat jadi diskusi. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah mohonlah yang dimasukkan di Simpatika mungkin ada. Saya kok percaya diri lebih husnuzon di Jawa Tengah ini tidak ada yang kepala madrasah di Simpatika dengan realnya beda. Tapi mungkin ada, ya mohonlah dari pihak yayasan secara bijak untuk yang diangkat sebagai kepala madrasah, inilah yang diajukan di Simpatika. Sehingga apa? Kalau memang belum seorang kepala yang belum memenuhi kriteria diangkat sebagai kepala, ya jangan diangkat kan begitu. Tapi kepala yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diangkat sebagai kepala madrasah. Karena di sistem kalau di Simpatika itu
Kalau memang belum memenuhi kriteria sebagai kepala madrasah, seperti belum 6 tahun, dan lain sebagainya, itu otomatis akan dinotifikasi ketika di sistem dimasukkan bahwa dia akan diangkat sebagai kepala madrasah oleh admin pada kantor Kemenak Kabupaten Kota. Sehingga akan muncul bahwa belum layak untuk diangkat sebagai kepala, seperti itu. Nah, harapan saya dengan poin ini, saya ikut bermohonlah kepada pengelola pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah, yayasan atau lembaga pendidikan penyelenggara madrasah itu benar-benar ngacu pada ketentuan, sehingga ketika dimasukkan ke dalam sistem itu diterima oleh sistem dan benar. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kepanitiaan itu ada di tingkat direktorat, tingkat kanwil, tingkat Kemenak, dan tingkat tempat asesmen kompetensi atau TAK. Ini saya tidak perlu menjelaskan panjang. Nah, kalau tadi kepanitiaan itu ada di 4 tingkat ya. Karena ini saya sosialisasi ke bawah, saya tidak perlu menyampaikan yang tingkat di atas. Maka tugas kepanitiaan yang di kabupaten adalah mensosialisasikan. Nomor 2, berikan surat tugas kepada guru, kepala, dan pengawas. Nomor 4, melakukan verifikasi persetujuan. Nah, ini yang nanti harus dilakukan oleh teman-teman admin di kabupaten kota untuk melakukan verbal atas ajuan guru, kepala, dan pengawas yang mengikuti AKG, AKK, dan AKP. Dan yang keempat adalah menentukan tempat AKG, AKK, dan AKP. Ini tertuang di juknis SK Dirjen 4446. Tugas panitia TAK melakukan persiapan. Nomor 2, melakukan instalasi dan pengetesan aplikasi. Untuk pengetesan aplikasi sudah disediakan waktu untuk uji coba tanggal 12 sampai 14 Oktober insya Allah. Terus yang keempat, melakukan pengawasan dan pelaporan baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP. Pak Yanto ini kok kan ya Pak? Apa ada coret-coretannya ya? Padahal saya tidak nyoret-nyoret. Yang di ini. Oke, terus nanti kita konfirmasi Pak ke yang lain yang menjadi co-host atau host. Pak. Atau jangan pakai mouse atau anu Pak? Pakai mouse Pak, tapi saya letakkan, tidak saya sentuh-sentuh. Oh gitu ya. Terima kasih informasinya. Alur pendaftaran begini. Pertama ya, bukti cetak aktif S25B. Jadi S25 itu ajuan keaktifan kolektif. Itu kalau A itu ajuannya, kalau B itu sudah di verbal sama kabupaten kota. Nah, setelah ajukan keaktifan kolektif dan disetujui, baru bisa mendaftar. Jadi pastikan pertama guru-guru itu satu nanti sudah verbal S1, nomor 2 madrasah sudah cetak S25B, sudah menjadwal di sistem, sudah diajukan kolektif ke Kemenak, dan sudah disetujui oleh Kemenak Kabupaten Kota. Baru bisa mendaftar sebagai calon peserta AKG, AKK. Ini untuk AKG dan AKK ya Bapak dan Ibu. Jadi guru di madrasah yang sudah S25B yang bisa daftar ini. Terus nomor selanjutnya, nah di situ nanti akan ada pilihan mau mengambil tempat AKG, AKK itu di mana. Itu nanti silahkan pilih TAK yang sudah ditentukan oleh kabupaten kota yang terdekat dengan panjenengan. Kalau mungkin yang masih bujang boleh milih di tempat yang dekat dengan calonnya, mungkin sambil silaturahmi ya Pak Sigit. Terus, nah ajuan ini perlu di verbal oleh admin kabupaten kota. Perlu disetujui oleh admin kabupaten kota menjadi calon peserta setelah disetujui.
Nomor selanjutnya, kalau yang pengawas itu tadi yang kepala madrasah dan guru. Kalau pengawas bisa langsung mendaftar sebagai calon peserta AKP ya, tanpa harus ada ajuan S25B, karena tidak ada S25B sih. Maaf Mas Agus, ada kita riset sebentar untuk Oke, apa Pak J. Monggo ini bisa jenengan mulai lagi. J Pak J. Ya, ini sudah Terus ada coret-coretannya nih. Sudah ada Pak J. Ya, ya. Monggo. Terus yang pengawas juga begitu, seperti itu, memilih AKP. Terus disetujui oleh admin kabupaten kota dan cetak bukti pendaftaran. Kalau pengawas tidak agak sedikit beda dengan guru dan kepala, tapi kepala dan guru harus itu tadi ya, harus ada persyaratan sudah ajukan keaktifan kolektif. Ketentuan umum seperti yang di Juknis, saya tinggal copy paste, dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistemnya UMBN BK. Jadi sebetulnya ya bukan full online ya, tapi semi online karena ada server lokal di madrasah tempat TAK. Terus dilaksanakan secara serentak. Itu nanti rencananya akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 November 2020. Terus bagi guru yang berkebutuhan khusus dan memerlukan pendamping diatur oleh kantor wilayah. 4. Panitia menyelenggarakan tempat pengawas ruang AKG, AKP, dan AKK. Mohon karena ini dilaksanakan pada kondisi pandemi, nanti kita akan berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota untuk juga berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas COVID, dan itu sudah ada surat edaran dari Direktorat GTK. Nomor selanjutnya ketentuannya adalah peserta tidak diperkenankan membawa buku, referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data, flash disk, hard disk, kalkulator, dan lain-lain ke dalam ruangan. Dan mohon ini dijadikan ya benar-benar dipatuhi oleh teman-teman di guru atau Bapak Ibu Kepala dan pengawas. Pengalaman pada pelaksanaan PPG tahun kemarin itu ada yang ya sempat screenshot gitu dan di-share di grup. Ini pelanggaran yang menurut saya fatal begitu ya. Ya meskipun di sini ini kalau di Juknis itu ada empat macam soal ya, berarti kan ya setidaknya kalau satu dibocorkan kan juga sudah potensi kebocoran, karena ini dilaksanakan secara serentak dan secara nasional, dan waktunya itu sudah ditentukan itu. Ketika hari pertama ada kebocoran soal kan ya berpotensi masalah di hari kedua dan selanjutnya. Nah, jadi saya mohon nanti untuk penyelenggara TAK juga benar-benar ngecek ini. Di samping itu juga peserta juga ikut konsekuen untuk tertib dengan aturan ini. Selanjutnya, wajib mengikuti asesmen dan tidak mewakilkan atau didampingi. Ini sifatnya AKG, AKP, AKK ini sifatnya sistem gugur. Kalau sudah ini ya tidak ada susulan begitu ya. Terus panitia mempersiapkan laboratorium pelayanan server sudah on minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan. Peserta yang terlambat hadir tidak diberikan tambahan waktu. Peserta yang benar hadir dengan alasan yang benar harus mendapatkan persetujuan dari panitia Kemenak Kabupaten Kota dan mengikuti di hari
berikutnya. Itu tapi waktunya sudah ditentukan, kalau melebihi waktu ya seperti tadi tidak bisa gitu, karena ini waktunya sudah ditentukan. Dan agak beda dengan PPG, yang PPG itu kan menentukan, sangat-sangat menentukan nasib. Kalau tidak bisa ikut sekarang, ketika gugur itu kan tidak bisa ikut sertifikasi. Kalau ini yang menentukan nasib, tapi nasibnya yang nasib tidak seperti sertifikasi gitulah. Nasibnya agak beda gitu. Pelaksanaan KG dibantu oleh Direktorat GTK Madrasah. Ketidakhadiran dan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan AKG, AKP, AKK dilaporkan dalam berita acara. Sistem pendaftaran dilakukan dengan melalui pendaftaran online di Simpatika. Waktu pendaftaran 29 sampai 28 Oktober. Tapi secara efektif itu akan dibuka insya Allah mulai hari ini. Saat pelaksanaan, peserta membawa 1 kartu peserta AKG, AKP, dan AKK yang dicetak dari Simpatika. Nomor 2, kartu identitas diri, mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia, memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan mohon untuk peserta, baik guru, kepala maupun pengawas, sama-sama menjaga kondisi saat ini, pelaksanaan seperti ini, protokol kesehatan mohon untuk diterapkan secara ketat juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem uji coba asesmen online dilakukan pada masing-masing AKG dengan melibatkan calon peserta pada tanggal 12 sampai 16 Oktober. Saya tadi maaf salah kalau tadi 12 sampai 16 itu 12 sampai 16 Oktober. Saya kira tidak semua peserta, yang penting itu semua sistemnya itu jalan gitu, saya kira sudah cukup. Jadi baik dari server itu sudah bisa sinkron, terus masing-masing komputer klien itu sudah bisa dicek, itu saya kira kok sudah cukup, tidak harus semua peserta datang. Waktu pelaksanaan itu akan dilaksanakan secara serentak tanggal 2 sampai 6 November secara serentak di seluruh Indonesia menggunakan PC dengan aplikasi berbasis UAM-BNBK ya. Ketentuan minimal server seperti itu, minimal prosesor 2 Core 2 Duo atau dan yang setingkat dengan itu, karena Core 2 Duo itu trademark untuk miliknya Intel ya, sementara komputer itu juga tidak semua berprosesor Intel ya, ada yang AMD, memori 4 GB, monitor termasuk dengan jaringan internet minimal 254 Kbps, dan ada UPS. Mohon ini untuk UPS adalah untuk servernya biar tidak terganggu ketika ada gangguan suplai listrik. Minimal komputer klien itu Intel Pentium 4 atau sederajat dengan itu ya. Memori 2 GB, hard disk 115 GB free, monitor keyboard mau standar. Oke, organisasi penyelenggara sama seperti tadi. Nah, ini predikat dan level pendampingan asesmen. Itu dibagi 4 ya, dengan ring yang sama. Itu nanti akan ditampilkan di akun masing-masing Simpatika hasil dari pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini. Rentang nilainya 0 sampai 25 hasil AKG, AKK, dan AKP itu predikatnya berkembang atau B. 26 sampai 50 itu cakap, 51 sampai 75 itu terampil, 76 sampai 100 itu mahir. Nah, masing-masing ini nanti akan dikasih treatment dalam PKB sesuai dengan nilai asesmen kompetensinya. Kalau nilainya itu B atau berkembang, ya akan dikasih asistensi oleh pendamping B ya berkembang kan gitu, dan seterusnya. Jadi kalau jenengan itu tidak ingin nilainya dilihat oleh orang lain, saran saya ya akun Simpatikanya jangan dikasihkan ke admin, jenengan saja yang pegang, jenengan semua yang pegang. Jadi oh nilaiku itu B toh, gitu, berkembang gitu kan, norak terus diketahui oleh orang lain. Ini juga sebetulnya sebagai pembelajaran untuk kita semua agar
kita juga kontrol atas data simpatika atas diri kita sendiri, sehingga kita pegang akunnya masing-masing sendiri. Tidak semua dipasrahkan ke admin kabupaten, admin madrasah. Kalau yang guru dan kepala, kalau yang pengawas mungkin tidak semuanya terus dikasihkan ke admin kabupaten atau dipasrahkan satu orang. Nah, saya kira kok kalau zaman sekarang itu panjenengan mungkin pertama kali apa itu kayak awal-awal ada Facebook itu ya udah familiar, tapi sekarang saya kira juga sudah familiar dengan Android, itu sudah bisa Facebook, bisa WhatsApp. Itu ketika sudah menjadi kehidupan sehari-hari itu saya kira kok ya enggak susah. Saya kira begitu juga dengan simpatika, ketika kita sudah berkutat dengan simpatika tiap hari juga saya kira enggak terlalu susah gitu. Nah, kalau ini di sistemnya itu tata kelolanya AKG seperti ini, registrasi TAK, ini sudah kita lakukan, kalau di Jawa Tengah itu sudah kita lakukan di minggu-minggu kemarin, kita minta ke Kemenag Kabupaten untuk registrasi TAK. Kita di Jawa Tengah saat ini menyiapkan sekitar 237 TAK yang tersebar di 35 kabupaten kota. Dan nanti guru bisa mengajukan proses seleksi pertama proses ajuan seleksi administratif. Berarti administratif itu yang dikunci di filter adalah pertama sudah S25 atau belum, sudah aktif dulu, aktif individu atau belum. Nomor 2 sudah aktif kolektif belum S25. Nomor 3 sudah verbal S1 atau belum. Itu seleksi administratifnya secara sistem. Kalau itu sudah terpenuhi secara sistem, nanti akan muncul Anda berhak untuk ikut AKG, AKP, dan AKK. Baru silakan daftar proses seleksi. Nah, proses seleksi itu kita bisa milih madrasah mana yang akan kita pilih. Kemarin itu ada kesepakatan yang dipilih itu hanya TAK yang ada di kabupaten kota wilayahnya masing-masing berdasarkan tempat mengajarnya. Ya meskipun mungkin daerah-daerah yang perbatasan, misalkan taruh itu daerah perbatasan, misalkan di wilayahnya Pak Warno itu daerah Pati yang barat, misalkan daerah Gembong itu mau daftar ke Kudus itu ini sebenarnya tidak bisa dikunci, ini nanti harus daftar di wilayah Pati di TAK terdekat gitu Pak. Terus proses plotting by system tidak secara manual. Kalau dulu PPG itu saya sehari semalam suntuk tidak tidur untuk plotting guru A tak taruh di mana ini enggak. Kalau jenengan milih TAK-nya otomatis dia nanti terdaftarnya di TAK ini pada jam ini sesi ini gitu. Terus proses AKG dan proses pengolahan hasil ini tidak dilakukan dengan sistemnya simpatika, tapi sistemnya UAM BNPK. Nah, hasilnya itu nanti diserahkan ke tim simpatika untuk ditampilkan di proses penerbitan nilai atau sertifikat di simpatika. Kalau guru rajin menggunakan akun individu masing-masing, jika guru belum melakukan verbal ijazah, maka wajib melakukan verbal ijazah dulu. Guru memilih mapel AKG berdasarkan linearitas sertifikat pendidik atau ijazahnya. Baik, kan mungkin ada yang S1-nya adalah S1 PAI, tapi sertifikat pendidiknya guru kelas. Maka bisa milih antara duanya. Udah bisa Pak pengadanya mapel guru kelas kalau yang di MI. Guru apa itu PAI tidak ada pilihannya itu. Pilihan mapel juga dilihat berdasarkan jenjang satminggalnya. Guru memilih TAK, tempat asesmen kompetensi yang terdekat dengan satminggalnya. Kan Kemenag Kabupaten Kota memberikan persetujuan. Ini persetujuannya tidak harus dengan menyerahkan bukti pendaftaran, tidak. Tapi begitu seorang guru, kepala atau pengawas daftar, maka di tampilan akun kabupaten kota akan muncul daftar guru, kepala dan pengawas yang sudah daftar. Tinggal di ujung kanan nanti di ujung kanan itu ada persetujuan, setujui atau ditolak. Tidak harus kalau seperti SKBK kan harus ada ajuan S29 baru ada tokennya baru diverval oleh kabupaten kota, tidak perlu. Kalau ini kita daftar, otomatis nanti di akun kabupaten kota akan muncul ininya.
Dan yang terakhir, setelah disetujui oleh Kadmin Kabupaten Kota, mencetak surat keterangan peserta AKG. Alurnya seperti ini. Saya kira itu minimal 20 visi ya. Kalau kita kemarin itu kita set untuk TAK-nya 25 komputer maksimal. Jadi kemarin kami mendapatkan data dari pusat untuk distribusinya yang tadi saya sebutkan 49.000 tadi. Kita bagi per komputer itu 20 per sesi itu 25, terus dibagi 3 sesi, jadi nanti setiap TAK itu bukan berarti sekolah ya Bapak dan Ibu, tapi TAK adalah lab. Misalkan begini, di MAN Magelang, Kabupaten Magelang, itu ada 4 lab, berarti di situ ada 4 asesmen kompetensi atau 4 lab. Ya, berarti mohon diketahui bahwa TAK ini bukan madrasahnya, tapi lab-nya. Kalau di MAN Magelang tadi saya contohkan ada 4 lab, berarti ada 4 TAK. Terus, saya kira itu saja Pak. Biar nanti Pak Edi tidak kehabisan waktu. Kalau nanti saya banyak-banyak malah jenengan tidak punya nanti Pak. Tidak punya. Masih cukup waktunya Pak. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin Pak Warno. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.